Yo, yo. Oke, selamat malam teman-teman. Malam, Perkenalkan saya Jadi Satrio malam, malam. dari D3 tingkat 2, Stikes Bethesda Yakum di kampus Temanggung. Pada pertemuan malam hari ini saya akan mempresentasikan PPT yang saya buat mengenai tentang makronutrien dan mikronutrien. Yang pertama, pengertian makronutrien. Makronutrien merupakan zat gizi yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah besar. Makronutrien berperan penting untuk pertumbuhan, perkembangan, dan fungsi tubuh yang optimal. Ada tiga jenis utama makronutrien. Yang pertama, karbohidrat, yang kedua protein, dan yang ketiga lemak. Lanjut untuk fungsi makronutrien. Makronutrien menyediakan energi untuk aktivitas tubuh, karbohidrat berperan sebagai sumber energi utama, protein berperan dalam membangun dan memperbaiki jaringan tubuh, lemak berperan sebagai cadangan energi dan isolator tubuh. Yang pertama, sebagai sumber energi, makronutrien merupakan sumber energi yang utama untuk menjalankan fungsi tubuh. Karbohidrat adalah sumber energi yang paling mudah diakses dan digunakan oleh tubuh. Yang kedua, pembangun jaringan. Protein berperan dalam membangun dan memperbaiki jaringan tubuh, termasuk otot, tulang, dan kulit. Protein juga berperan dalam membentukkan enzim, hormon, dan antibodi. Yang ketiga, imunitas. Makronutrien juga berperan dalam meningkatkan sistem imun tubuh. Protein membantu pembentukan antibodi yang melindungi tubuh dari penyakit. Yang keempat, fungsi lainnya, makronutrien memiliki fungsi lain seperti mengatur suhu tubuh, menjaga keseimbangan cairan, dan membantu penyerapan vitamin. Yang selanjutnya ada macam-macam makronutrien. Ada tiga jenis makronutrien. Yang pertama karbohidrat, protein, dan lemak. Setiap jenis makronutrien memiliki fungsi dan sumber masing-masing. Yang pertama karbohidrat. Karbohidrat adalah sumber energi utama tubuh. Karbohidrat dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Karbohidrat sederhana mudah dicerna dan memberikan energi cepat, sedangkan karbohidrat kompleks lebih lambat dicerna dan memberikan energi yang lebih lama. Untuk contoh karbohidrat yaitu gula, padi, dan serat. Yang kedua ada protein, berperan dalam membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Protein juga berperan dalam membentuk enzim, hormon, dan antibodi. Protein dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti daging, telur, ikan, susu, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Protein ada dua macam, yaitu hewani dan nabati. Yang selanjutnya ada lemak, berperan sebagai cadangan energi, isolator tubuh, dan membantu penyerapan vitamin. Lemak dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu lemak jenuh dan tak jenuh. Lemak jenuh umumnya padat pada suatu ruangan, sedangkan lemak tak jenuh umumnya cair pada suhu ruangan. Yang selanjutnya kebutuhan berhari makronutrien. Kebutuhan makronutrien per hari berbeda-beda tergantung usia, jenis kelamin, tingkat aktivitas, dan kondisi kesehatan. Bisa dilihat untuk kebutuhan per hari pria dan wanita itu berbeda. Yang berbeda hanya karbohidrat, protein sama lemak itu sama. Yang selanjutnya dampak kelebihan dan kekurangan makronutrien. Kelebihan dan kekurangan makronutrien dapat berdampak buruk bagi kesehatan. Kelebihan karbohidrat dapat menyebabkan kegemukan dan diabetes. Kekurangan karbohidrat dapat menyebabkan kelelahan dan kekurangan energi. Untuk kelebihan karbohidrat dapat menyebabkan kegemukan dan diabetes. Karbohidrat yang berlebih akan disimpan sebagai lemak dan tubuh yang dapat menyebabkan peningkatan berat badan. Kekurangan karbohidrat dapat menyebabkan kelelahan dan kekurangan energi. Karbohidrat merupakan sumber energi utama tubuh, dan kekurangan karbohidrat dapat mengganggu metabolisme dan fungsi tubuh. Untuk kelebihan protein dapat menyebabkan masalah pencernaan seperti sembelit dan diare. Kelebihan protein juga dapat membebani ginjal. Yang selanjutnya, yang kedua ada pengertian mikronutrien. Mikronutrien adalah zat gizi yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah kecil. Mikronutrien tidak menyediakan energi, tetapi berperan penting dalam proses metabolisme dan menjaga kesehatan tubuh. Mikronutrien dapat dibagi menjadi vitamin dan mineral. Yang pertama, vitamin merupakan senyawa organik yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah kecil. Vitamin berperan penting
dalam berbagai proses metabolisme dan membantu menjaga kesehatan tubuh. Yang kedua, mineral merupakan zat anorganik yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah kecil. Mineral berperan penting dalam berbagai proses metabolisme dan membantu menjaga kesehatan tubuh. Dan selanjutnya, fungsi mikronutrien. Mikronutrien tidak menyediakan energi tetapi berperan penting dalam proses metabolisme tubuh dan menjaga kesehatan. Vitamin membantu tubuh dalam berbagai proses seperti penglihatan, pertumbuhan, dan sistem kekebalan tubuh. Fungsi mikronutrien yang pertama ada sebagai metabolisme. Mikronutrien berperan sebagai faktor dalam berbagai reaksi enzimatis yang terjadi dalam tubuh. Yang kedua sebagai pertumbuhan, vitamin dan mineral tertentu seperti vitamin D dan kalsium berperan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan tulang. Yang ketiga sebagai sistem imun, vitamin C dan mineral zinc membantu menjaga sistem imun tubuh agar tetap kuat dan dapat melawan infeksi. Yang terakhir, sebagai sumber energi, mikronutrien tidak menyediakan energi tetapi berperan dalam proses metabolisme energi, seperti penyerapan dan penggunaan karbohidrat, lemak, dan protein. Macam-macam mikronutrien. Mikronutrien dibagi menjadi vitamin dan mineral. Vitamin dapat dibagi menjadi vitamin larut dan air dan vitamin larut dalam lemak. Mineral dapat dibagi menjadi makromineral dan mikromineral. Vitamin dapat lanjut, teman-teman. Yang selanjutnya kebutuhan per hari mikronutrien. Kebutuhan mikronutrien per hari berbeda-beda tergantung usia, jenis kelamin, tingkat aktivitas, dan kondisi kesehatan. Kebutuhan vitamin dan mineral yang tepat dapat membantu menjaga kesehatan tubuh secara optimal. Bisa dilihat teman-teman, ini kebutuhan per hari mikronutrien untuk pria dan wanita. Oke, oke, Mas. Yang selanjutnya dampak kelebihan dan kekurangan mikronutrien. Kelebihan dan kekurangan mikronutrien dapat berdampak buruk bagi kesehatan. Kelebihan vitamin tertentu dapat menyebabkan keracunan, sedangkan kekurangan vitamin dapat menyebabkan beberapa penyakit. Yang pertama, kelebihan mikronutrien terutama vitamin larut lemak dapat menyebabkan keracunan. Untuk kekurangannya, mikronutrien dapat menyebabkan berbagai penyakit sebagai anemia, rakitis, dan skorbut. Eh, Untuk kesimpulannya, makronutrien adalah senyawa yang dikonsumsi manusia dalam jumlah terbesar, terutama diklasifikasikan dalam karbohidrat, protein, dan lemak, sedangkan mikronutrien justru diperkenalkan dalam jumlah kecil, tetapi dibutuhkan untuk pertumbuhan yang cukup pada usia anak-anak, terutama seng, zat besi, vitamin D, dan asam folfat. Baik, untuk penjelasan PPT yang saya lakukan sudah selesai. Apakah ada yang ditanyakan? Saya Baik, gimana Mas Teguh? Perkenalkan, nama saya Slamet Teguh Wahyudi. Di sini saya akan bertanya untuk Mas Dian. Apa mineral di mikronutrien jumlahnya sangat sedikit ya, Mas? Bisa dijelaskan, Mas? Bisa diulangi sekali lagi, Mas Teguh? Bisa diulangi, Mas Teguh? Kenapa jumlah mineral di mikronutrien itu sangat sedikit, Mas? Bisa dijelaskan, Mas? Baik, apakah ada yang bertanya lagi? Sudah Sudah, tidak kan? sudah. Baik, saya jelaskan, Mas Teguh. Baik, Mas, Mas Janis. Mineral dan vitamin merupakan zat gizi mikro yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah sedikit, tetapi sangat penting untuk kesehatan tubuh. Mikronutrien dibutuhkan dalam jumlah tertentu untuk menjalankan fungsi uniknya dalam tubuh. Apakah sudah menjawab? Ya, lumayan, Mas. Terima kasih, Mas. Oke, kalau sudah tidak ada, saya akhiri pertemuan pada malam hari ini. Terima kasih. Selamat malam. Terima Terima kasih, Mas kasih. Janis. Malam, malam.